Oke, ketemu lagi dengan saya Suli Setiawati. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip perencanaan dalam manajemen pemeliharaan. Nah, sebenarnya untuk sebuah manajemen atau perencanaan itu juga ada hal-hal yang harus kita pahami ya, terkait prinsip-prinsip bagaimana membuat perencanaan dengan baik dan benar. Nah, untuk kali ini apa saja akan kita pelajari di prinsip perencanaan itu? Yang pertama ada bentuk-bentuk perencanaan, kemudian ada prinsip perencanaan perawatan, ada faktor yang mempengaruhi perencanaan, kategori kebijakan perencanaan, standar dalam perencanaan perawatan, tahapan perencanaan, dan sasaran perencanaan. Terakhir kita akan mempelajari terkait klasifikasi perencanaan. Nah, yang pertama dalam melakukan perawatan ya, maintenance pada sebuah industri itu ada bentuk perencanaan perawatan. Nah, apa saja yang harus kita pertimbangkan di sana? Bahwa yang pertama itu kita harus memahami terkait kebijakan atau policy ya. Jadi kebijakan atau policy itu apa? Ini terkait dengan rencana tentang batasan kegiatan umum dan komprehensif sebagai pegangan dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan. Ini adalah yang utama dalam pemeliharaan atau maintenance ya. Dan setiap perusahaan mempunyai policy yang berbeda-beda. Nah, dewasa ini berbagai pola dan sistem perawatan telah berkembang dengan pesat, yang tentunya membawa pula kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian, perlu memilih pola dan sistem yang tepat untuk diterapkan, yang sesuai dengan karakteristik fasilitas yang dimiliki. Belum tentu suatu pola atau sistem yang diterapkan di suatu perusahaan dapat cocok untuk diterapkan di perusahaan lain. Jadi sangat ini ya, spesifik ya kalau terkait policy, karena setiap policy perusahaan itu berbeda-beda, sehingga mereka juga punya nih kebijakan yang diterapkan terkait dengan aset yang mereka miliki atau fasilitas yang mereka miliki. Sistem, pola ataupun teknik perawatan telah banyak mengalami beberapa perubahan yang sejalan dengan tuntutan operasional industri serta perkembangan teknologi. Di samping itu, harus pula diikuti dengan pola perubahan pola penyediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, industri itu mengenal dua bentuk kebijakan dasar dari program perawatan yang umum dikenal, yaitu perawatan kerusakan maupun perawatan pencegahan. Jadi pasti mereka sudah menyusun sebuah standar atau sebuah policy ya, dimana bagaimana ketika kebijakan terkait perawatan kerusakan dan perawatan pencegahan. Nah, yang kedua itu ada prosedur. Prosedur itu apa? Prosedur itu rencana yang mendefinisikan tata cara kegiatan pekerjaan perawatan. Jadi jelas ya, pasti setiap perusahaan di mana di bagian maintenance atau manajemen pemeliharaan pasti dia punya prosedurnya, prosedur tata cara kegiatan pekerjaan perawatan bagaimana gitu kan, sehingga ketika misalkan ada fasilitas yang rusak atau alat yang perlu diperbaiki, itu sudah tinggal jalan, karena sudah ini prosedurnya, ini polisinya seperti ini, kemudian jadwalnya seperti ini, sehingga ini merupakan tugas admin dari maintenance untuk mengelolanya bagaimana gitu kan. Nah, selanjutnya metode. Kemarin di pertemuan pertama sudah Ibu singgung ya terkait jenis, juga itu masuk ke dalam metode ya. Jadi rencana yang menerangkan tindakan yang harus dilaksanakan dalam perawatan. Nah, tergantung juga policy dari perusahaan tersebut, metode-metode apa saja yang dipakai dalam maintenance perusahaan tersebut. Misalkan, saya pakainya, tapi kebanyakan rata-rata sama,
bahwa pasti perusahaan itu setidaknya itu memilih metode perawatan terjadwal atau terencana dan perawatan tidak terencana. Lalu tergantung dengan kerusakannya, jenis kerusakannya, secara timing. Nah, ini termasuk apa nih? Nah, ini termasuk misalkan overhaul gitu kan, perbaikan keseluruhan. Nah, berarti apa? Berarti kan apa itu namanya, metodenya jelas. Oh, hari ini metodenya overhaul untuk fasilitas ini gitu kan. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir terkait bentuk perencanaan perawatan itu ada standar yang harus ada pada perusahaan ya terkait dengan maintenance. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai standar yang berbeda-beda terkait dengan pelaksanaan pemeliharaannya atau maintenance-nya, tergantung dengan fasilitasnya itu juga. Terkadang fasilitas atau alat itu juga mempunyai standar baik bagaimana dia dapat beroperasi ya, standar baik sehingga dia menghasilkan kualitas output yang bagus, seperti itu ya. Jadi standar itu gambaran tentang hal-hal atau rencana yang harus dicapai sesuai dengan harapan. Lalu standar itu siapa yang membuat ya? Perusahaan. Bisa jadi kalau alat yang mengacu pada standar alat tersebut, bagaimana dia bisa standar beroperasi baik dan standar dengan output yang maksimal juga. Nah, selanjutnya itu ada anggaran. Nah, anggaran di sini penting ya. Salah satu ini ya yang harus di planning juga, di mana rencana yang berhubungan dengan biaya yang dalam perawatan. Jadi ini mau ada overhaul, anggarannya berapa, dianalisis kan, nanti suku cadangnya ada atau tidak, biayanya bagaimana, terus dan lain sebagainya. Jadi perlu ada anggaran. Nah, terus kemudian program. Nah, program ini apa? Rencana komprehensif yang menyangkut pemakaian sumber daya secara integratif termasuk jadwal. Nah, di sini program di sini lebih kepada pengalokasian SDM-nya. Kan kalau kita berbicara terkait dengan program di sini atau SDM ya, kan dalam divisi pemeliharaan itu banyak ya. Kita kalau ngomong SDM banyak, ada yang misalkan engineer, terus inspekturnya ya kan, terus ada teknisinya itu sendiri. Lalu kan maintenance itu nggak hanya satu. Nah, terus kemudian mereka juga mempunyai kemampuannya berbeda-beda. Jadi pengalokasian sumber daya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jadwalnya. Dan kita juga harus mempertimbangkan terkait operasional dari industri tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan satu alat sedang perbaikan, bagaimana alokasi dari SDM produksi tersebut, kita pindahkan kemana dan lain sebagainya. Ada jadwal on off-nya ya kan. Nah, bentuk perencanaan perawatan berdasarkan jangka waktu itu ada 3. Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, ini bisa juga 3-tiganya dibuat ya, misalkan dalam satu alat di industri tersebut. Oke, lanjut. Prinsip dasar perencanaan perawatan. Yang pertama ada pengorganisasian kelompok kerja. Jadi di sini terkait dengan SDM ya, bagaimana kita mengorganisasi sebuah kelompok kerja di mana dia terdiri dari SDM atau teknisi yang dibutuhkan dalam perbaikan tersebut atau pemeliharaan ya. Terus kemudian fokus pada pekerjaan yang akan datang. Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan itu sudah ada rencananya, sudah ada planningnya terkait pemeliharaan, dan setiap alat itu juga punya historinya masing-masing, histori perbaikannya, sehingga prinsipnya dalam pemeliharaan itu fokus pada pekerjaan yang akan datang itu apa gitu kan, selanjutnya apa, kapan gitu kan, dan bagaimana SDM-nya gitu kan.
Nah, yang selanjutnya adalah harus terukur. Jelas di sini ya, harus terukur untuk pemeliharaannya. Terus selanjutnya, perkiraan perencanaan didasarkan pada keahlian perencana. Nah, skill di sini skill dari masing-masing teknisi itu juga harus dipertimbangkan ya, menjadi prinsip perencanaan, di mana misalkan hari ini sedang pemeliharaan instrumennya, berarti ya orang-orang dari keahlian instrumen yang maju ya untuk pemeliharaan tersebut. Nah, selanjutnya ada perhatikan hal-hal yang berhubungan dengan standar-standar persoalan teknis dan pengorganisasian. Nah, ini ya yang sudah Ibu jelaskan di atas ya, ini ada hubungannya memang dengan standar persoalan teknis dan pengorganisasian. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan pemeliharaan, kita harus mengukur performa perencanaan dengan suatu analisis. Nah, misalkan ini sudah bagaimana sih perencanaan yang kita buat, apakah memang perencanaan tersebut mempunyai performa yang bagus dalam kesehatan perusahaan, dalam alat tersebut ya, dari alat itu, dari sebuah analisis statistik berdasarkan historical dari perencanaan tersebut, bisa jadi annually ya, dalam per tahun. Nah, ini faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan. Nah, ini faktornya ya, ini juga hal-hal yang terpenting yang harus kita pahami. Yang pertama ada people ya, kebutuhan tenaga kerja, di mana itu terdapat keahlian, jumlah, jangka waktu. Nah, people di sini adalah faktor terpenting ya, SDM pemeliharaan. Kalau kita bisa bilang entah itu engineer-nya, entah itu teknisinya ya kan, terus supervisornya, adminnya. Nah, itu keahliannya harus rata. Jadi apa saja yang dibutuhkan dalam pemeliharaan itu sudah harus ada di situ. Jumlahnya ini perbandingannya dengan jumlah fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan jangka waktu kerjanya ya. Nah, yang kedua adalah terkait tempat ini nanti place, ini lokasi pekerjaan ya, di mana keberadaan asetnya, lalu dimensinya besar atau kecilnya juga dipertimbangkan juga ya. Nah, apakah aset tersebut diperbaiki di tempat ataukah harus dipindahkan. Nah, ini kan hubungannya dengan dimensi tersebut ya. Apakah keberadaan aset itu nanti jika perbaikan mengganggu produksi yang lainnya. Nah, itu juga hal-hal yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada time atau penjadwalan pekerjaan. Nah, terkadang dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya satu hari satu alat, itu belum tentu. Terkadang kan perusahaan bisa jadi mempunyai fasilitas atau alat yang banyak. Nah, bisa jadi juga dalam satu hari ada beberapa perbaikan, dan juga ditambah dengan perbaikan tidak terjadwal ya, misalkan tiba-tiba alat rusak dan lain sebagainya, sehingga waktu menjadi penting, penjadwalan pekerjaan menjadi penting. Ya, hal ini outputnya adalah prioritas pekerjaan mana nih yang harus didulukan, yang mendesak, yang memang harus segera digunakan. Nah, itu nanti karena SDM biasanya terbatas ya dalam industri untuk pemeliharaan, jadi prioritas pekerjaan juga harus dibuat nih supaya produksi tetap bisa berjalan dan alat yang dibutuhkan segera bisa diperbaiki. Kemudian faktor selanjutnya adalah tools, equipment, material. Nah, di sini terkait dengan suku cadang, tipe alat. Nah, ini juga hal yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pemeliharaan ya. Terkadang dari hasil analisis, ini perlu suku cadang. Suku cadangnya ada tidak, available tidak, apakah kita harus pesen dulu dan lain sebagainya. Nah, itu kan. Yang terakhir adalah informationnya, ini terkait ruang lingkup pekerjaan, metode, status, dan pengalaman. Next yaitu kategori kebijakan perencanaan perawatan.
Yang pertama adalah alokasi kerja. Alokasi kerja bagi setiap SDM perencanaan tersebut ya. Terus kemudian kemampuan kerja dari semua SDM. Kalau ini kaitannya dengan SDM semua ya. Bagaimana kita bisa memetakan kemampuan kerjanya, alokasi kerjanya, hubungan antar lingkungan kerjanya, dan pengendalian kerjanya. Nah, untuk standar kita juga mempunyai standar kerja perawatan. Nah, standar pekerjanya harus seperti apa? Standar ahli tekniknya harus seperti apa? Oh, standar ahli tekniknya perlu instrumen, perlu mekanik gitu kan. Terus kemudian perlu mekanik vehicle juga dan lain sebagainya. Nah, itu di sini setiap perusahaan punya standarnya masing-masing untuk apa itu namanya tekniknya ya, untuk ahli-ahlinya mereka, teknisinya. Standar teknis hubungannya dengan technical programnya ya, tentang bagaimana ketika kita mau melakukan pemeliharaan, SOP-nya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Terakhir adalah elemen standarisasi. Apa saja standar-standar yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan perawatan. Yang pertama, ini biasanya kalau sudah ada langkah-langkahnya gini, ini bisa juga dipakai untuk perawatan terencana maupun perawatan tidak terencana. Jadi yang pertama mendefinisikan persoalan. Persoalannya apa nih? Kerusakannya di mana? Di bagian apa? Kemudian tim maintenance dia mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan. Nah, ini kaitannya dengan perawatan apa yang akan kita terapkan pada alat tersebut gitu kan. Kemudian perlukah suku cadang, berapa kosnya, jadi perlu ada data dan informasi. Nah, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data informasi itu, sehingga keluar apa yang saya sampaikan tadi. Oh, kosnya sekian, oh ini baiknya dilakukan perawatan overhaul dan lain sebagainya. Nah, kemudian menetapkan batasan dari perencanaan perawatan. Misal perawatannya hanya sampai batas ini, mulai dari A sampai B gitu kan, tidak boleh lebih dari itu karena hubungannya biasanya dengan kos, dengan waktu juga. Nah, dari situ kita bisa menentukan berbagai alternatif rencana yang mungkin. Nah, ketika kita sudah memegang analisis pada suatu alat, pasti ada alternatif rencana yang mungkin, yang dia tidak terlalu membebani perusahaan terkait dengan waktu dan kos. Terus menyiapkan langkah pelaksanaan secara rinci. Ini terkait prosedural ya, mulai dari jadwal, alokasi SDM, lalu bagaimana prosedur atau SOP ketika kita melakukan perawatan. Dan terakhir itu melakukan pemeriksaan ulang terhadap rencana. Bagaimana rencana yang telah disusun, apakah masih ada kekurangan atau tidak, jadi sehingga bisa diperbaiki. Harapannya apa? Harapannya ketika sudah mulai pemeliharaan itu tidak ada langkah-langkah atau sesuatu yang miss gitu kan. Nah, untuk sasaran perencanaan itu ada beberapa ya, di mana ada tenaga kerja SDM, ada material, ada suku cadang ya, komponen pengganti, peralatan yang digunakan untuk perbaikan, terus ada anggaran, metode yang dipakai, waktu ya terkait dengan penjadwalan, keamanan, dan subkontrakting. Kalau klasifikasi perencanaan perawatan itu sendiri ada beberapa ya. Kalau berdasarkan jenisnya itu ada tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan terpisah. Kalau berdasarkan metodenya itu ada terjadwal, prediksi, atau berbasis kerusakan yang terjadi ya. Terus kemudian kalau berdasarkan waktu pelaksanaan ada saat running dan shutdown. Sepertinya sudah jelas semua ya kalau klasifikasi ini.
mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya pada materi prinsip perencanaan, bahwa kita ini lebih teoritis ya, bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita pakai sebelum kita melaksanakan perencanaan, menentukan jenis, metode, menentukan SDM, bagaimana apa sih harus dipegang ketika kita melakukan perencanaan. Kan ada policy salah satunya, ada standar yang harus kita pegang dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya materi dari prinsip perencanaan. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.